Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa adimasini beri nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qaluhu wasti'malul mu'ari fi ghairil ma'dzuni lahu fihi. Jadi ini masih membahas kelanjutan tentang kemaksiatan badan itu apa saja lah. Kemarin sudah dibahas panjang lebar. Ini melanjutkan pembahasan kemarin. Qalu wasti'malul mu'ari lan gunakake perkara kang disilah. Jadi menggunakan pinjaman, menggunakan barang yang pinjam. Fi ghairil ma'zuni ing dalem saliyane perkara kang diijini lahu kedue wong fihi ing dalem mu'ar. Jadi menggunakan barang pinjaman yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Mesti misalkan kita pinjam motor. Nah, saya pinjam motor ke Zaid. Nah, motor ini saya pinjam tujuannya mau saya gunakan dari Jepara ke Kudus. Dari Jepara ke Kudus. Tapi tidak sesuai dengan yang diizinkan tadi. Jadi ternyata saya pinjam motor itu tidak hanya ke Kudus, tapi ke Jawa Timur, ke Jawa Barat. Nah, jadi tidak sesuai dengan izin yang saya ucapkan ke Zaid. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, beda kalau kasusnya gini, saya pinjam motor. Hanya saja itu tok. Nah, tapi kalau kasus yang pertama itu saya pinjam motor, izinnya memang pinjam motor, saya gunakan hanya ke Jepara Kudus tok. Nah, ternyata malah motornya saya gunakan ke Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan sampai misalkan motornya rusak misalkan. Nah, itu malah lebih parah lagi mau. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi menggunakan sesuatu perkara yang pinjaman itu harus sesuai dengan izinnya. Nah, jadi saya pengen ke Jawa Timur, Jawa Barat, ya izin. Ini motor saya mau gunakan ke sini. Nah, jadi sesuai dengan yang ditujukan ketika izin. Auzada utawa nambahi sapa wong al-muddati ing atase mangsa al-ma'zuni ingkang den izini lahu kedue wong fiha ing dalem muddah. Atau pinjam barang yang mana melebihi waktu yang diizinkan. Misalkan saya pinjam mobil, ketika pinjam saya mengatakan waktu pinjam ini sekitar 1 hari 1 malam. Jadi saya mau pinjam mobil 1 hari 1 malam, nanti saya kembalikan. Ternyata melebihi dari waktu itu, misalkan sampai 1 minggu gak balik-balik. Nah, itu kan terjadi kadang. Nah, maka 1 minggu yang melebihi dari batas izin yang telah ditentukan itu termasuk maksiat, tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana? Misalkan kepengen nambahi misalkan, yo izin lagi. Jadi misalkan 1 hari 1 malam sudah habis, terus mau tak kembalikan, ternyata motor itu masih di Jawa Timur, sedangkan posisi saya di Jawa Barat. Ya izin lagi lewat WA atau lewat apa, saya minta tolong ini nanti mobilnya belum bisa kembali karena posisi masih perjalanan dari Jawa Timur. Jadi mohon maaf ini tidak bisa kembali malam ini, tapi ditambahi lagi 1 hari lagi. Itu boleh. Karena apa? Sudah ada izin lagi menambahi muddah atau waktu. Assalamualaikum. Au a'arahu utawa nyilahake sapa wong ing mu'ar, nyilahno li ghairi maring liyane wong. Atau barang pinjaman tersebut kita pinjamkan lagi ke orang lain. Jadi gini, misalkan saya pinjam motor ke Zaid, saya pinjam motor. Tapi motor tersebut saya pinjamkan ke Umar. Yang mana Umar menggunakan barang tersebut tanpa izin dari si Zaid. Nah, itu termasuk maksiat. Jadi misalkan saya pinjam motor ke Umar, saya pinjam motor ke Zaid ya, itu tidak diperbolehkan saya meminjamkan ke Umar. Terus solusinya bagaimana?
Umar kalau pengen menggunakan motornya Zaid harus minta izin kepada Zaid. Zaid, ini motornya saya gunakan dulu, saya pinjam dulu, itu boleh. Jadi yang penting ada akad pinjam. Nah, itu. Jadi saya pinjam ke Zaid, terus misalkan Zaid misalkan tahunya hanya saya yang menggunakan. Ternyata Umar kepengen pinjam motor tersebut mau digunakan ke beli apalah sih misalkan barang. Iku Umar harus izin kepada Zaid. Nah, Zaid harus tahu karena dia pemilik barang mau. Terus wa tahjirul mubahi lan ngalang-alangi panggonan kang diwenangake. Contone kal mar'a kaya nggon angon. Wal ihtitabi lan kayu bakar. Minal mawati saing pira-pira bumi mawati. Jadi menghalangi orang lain untuk menggunakan fasilitas yang diperbolehkan atau fasilitas umum. Contohnya tempat pengembalaan kambing misalkan. Atau misalkan di bumi mati ada orang-orang yang mencari kayu bakar terus kita halangi. Nah, itu enggak boleh. Contoh lagi kita menghalangi orang lain untuk menggunakan jalan raya. Nah, itu termasuk maksiat. Karena apa? Itu perkara tempat yang diperbolehkan fasilitas umum, tapi kita halangi, itu nggak boleh. Beda kalau memang itu fasilitas pribadi saya. Nah, saya hanya khusus saya yang menggunakan nggak masalah, tapi kalau fasilitas umum kita tidak boleh menghalangi atau melarang orang lain untuk menggunakan fasilitas tersebut karena milik umum. Wal milhilan uyah min ma'dani sangking gon tambangi milhi wan naqtai dilan emas perak wa ghairi malan saliyane kumau. Atau misalkan ada tempat yang mana untuk penambangan garam tapi itu milik umum, terus ada orang lain yang pengen memanfaatkan terus saya larang, itu nggak boleh. Atau tambang emas perak atau selainnya, batu bara dan lain-lain, tapi masalahnya ini fasilitas umum. Nah, kalau nggak fasilitas umum milik pribadi beda lagi. Nah, jadi masalah di Indonesia itu kalau orang kepengen nambang itu biasanya izin ke pemerintah. Misalkan nambang batu bara, misalkan nambang emas perak, itu biasanya harus minta izin ke pemerintah. Terus ketika pengen membuat garam itu harus punya tempat sendiri. Kalau di Indonesia seperti itu. Jadi di Indonesia itu rata-rata petani garam itu biasanya dia punya tempat sendiri atau tempatnya orang lain terus dia gunakan, nanti sistemnya bayar upah atau bagaimana, lah itu tergantung akadnya. Wal ma'ilan banyu li syurbi krana minal mustakhlafi saking air mata air. Jadi menggunakan fasilitas umum, mata air, sumber mata air misalkan, terus menghalangi orang lain untuk menggunakan air tersebut untuk minum, itu nggak boleh. Ya boleh. Contoh misalkan di Muria itu ada sumber mata air. Nah, sumber mata air 3 rasa yang mana itu airnya untuk umum. Terus saya menghalangi orang-orang tidak boleh menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu termasuk maksiat. Jadi kalau memang air tersebut digunakan untuk umum, yang umum. Beda kalau memang air pribadi saya. Misalkan saya punya air sendiri di rumah. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau memang itu fasilitas umum, kita tidak boleh melarang orang lain untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu seperti itu hukumnya, Imam.